warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Pengayoman, kembali lagi bersama dengan podcast Kisah Kita, Kenal sama Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Di kisah kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu isu strategis dan kepemimpinan pelayanan publik di era kini. Dan untuk itu, kita telah memiliki narasumber yang istimewa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bapak Sofyan SHMH. Selamat datang kembali, Bapak. Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan para pendengar kisah yang kita cintai dan kita sayangi. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Siap. Bu Yuli. Siap, Bapak, sehat-sehat, Bapak? Alhamdulillah sangat sehat, Bu Yuli. Baik, mungkin saya di sini agak sedikit batuk ya, Bapak. Baik, Pak. Kami senang banget nih, Pak, Bapak bisa hadir lagi di sini dan kita akan berbicara tentang isu yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Dan pelayanan publik yang baik itu merupakan aspek yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam pandangan Bapak, apa yang menjadi isu strategis utama dalam hal pelayanan publik di era kini dan bagaimana strategi untuk menyikapi isu tersebut, Bapak? Baik, rekan-rekan pendengar kisah kita yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pagi ini kita ada berkesempatan bertemu kembali dengan Ibu Yuli selaku wawancara saya, dan pada pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur itu melaksanakan pelayanan publik yang sangat-sangat prima. Apapun dasar hukum yang kita lakukan adalah pelayanan publik ini berdasarkan ada Perpres, ada Permen Pan RB, dan ada Permen Kumham yang kita sebagai landasan payung hukum kita. Untuk Kanwil Kaltim dan Utara ini, kita untuk melaksanakan pelayanan publik yang kita lakukan itu ditunjang oleh 24 satuan kerja termasuk kantor wilayah. Kemudian lagi 1.738 pegawai yang siap melayani masyarakat sekaltim Utara. Kemudian lagi ditambah lagi dengan 4 kepala divisi. Siap. Dalam pelaksanaan pelayanan publik mengacu kepada 6 area perubahan. Yang terakhir adalah pelayanan publik. Pertama mindset, kemudian tata laksana, kemudian manajemen tata laksana, kemudian lagi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jadi berdasarkan itu tadi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan Utara ini sudah memaksimalkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Menteri Hukum dan HAM serta Bapak Sekretaris Jenderal bahwa utamakan pelayanan publik yang lebih prima. Jangan sampai keberadaan Kantor Wilayah Hukum dan HAM beserta jajarannya tidak memberi manfaat kepada masyarakat, gitu kan. Dan alhamdulillah kami pun sudah melakukan beberapa kegiatan dalam 7 Agustus kemarin, ulang tahun kementerian, berbagai event-event pameran. Kami selalu hadir di sana, melayani publik, baik pelayanan keimigrasian kah itu, pelayanan hukum dan lain-lain, kita laksanakan di sana. Dan lebih mendekatkan ke masyarakat. Betul, alhamdulillah sekali masyarakat sangat-sangat senang dan menerima kehadiran kita di situ. Ingin kami jelaskan, untuk pelayanan publik yang di kantor wilayah itu ada pelayanan publik dari divisi pelayanan hukum. Siap. Jadi saya gambarkan, divisi pelayanan hukum ini banyak sekali pelayanannya. Yang pertama adalah tentang untuk pelayanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Siap. Nah, di situ banyak sekali yang dilakukan oleh kami, khususnya dari Dirjen Administrasi Hukum Umum melalui kantor wilayah, itu melakukan pertama pelayanan notaris. Kemudian lagi ada pelayanan perseroan terbatas dan perseroan perorangan. Siap. Ada lagi pelayanan fidusia online. Ada lagi pelayanan badan hukum dan badan usaha dan yayasan. Ada lagi pelayanan kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Ada lagi pelayanan PPNS, partai politik, dan apostil. Luas sekali ya Pak ya. Banget. Jadi saat ini juga mungkin saya tanggal 30 besok itu, siap, di Balikpapan akan melantik 1 orang asing pewarganegaraan menjadi warga Indonesia. Dia naturalisasi ya Pak ya. Naturalisasi di sini. Itu yang AHU. AHU aja ada sekian banyak pelayanan. Ditambah lagi ada lagi dari kantor wilayah ini pelayanan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu melakukan pelayanan pendaftaran hak cipta.
Jadi hak cipta itu seperti seni lukis, tari tradisional, kemudian eh, Musik cipta-cipta juga ya Pak lagu, ya? musik. Nah, itu namanya kekayaan intelektual, hak cipta. Siap. Sedangkan untuk hak industrinya itu seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak diskusi terpadu. Nah, itu kami lakukan semua. Namun untuk pelayanan pencatatan hak cipta itu bisa kami lakukan dalam waktu hitungan 2 menit. Wow. Hmm. Jadi Karena kalau Bu Yuli ada menciptakan lagu, siap. kreasi tari, cepat didaftarkan. Karena dicatatkan, maksud saya, bukan didaftarkan. Karena pencatatan itu hanya makan waktu 1, 2 sampai 3 menit sudah selesai. Itu langsung dengan BPNBP sebesar Rp500.000, atau kalau mendapat dispensasi rekomendasi dari dinas terkait seperti Kemenperindak, itu bisa kena potong 50%. Jadi dengan Rp250.000 itu sudah legal, tercatat di Kumham. Sudah jadi hak kita ya Pak ya. Benar itu. Jadi itu yang untuk hak cipta tadi ya Bu Yuli. Ada lagi desain industri, merek, paten sederhana, kemudian lagi untuk kekayaan intelektual komunal. Jadi kalau intelektual komunal ini ketika ada seni tari itu komunal, kemudian kita robah koreografernya, musik kita robah, nah itu bisa menjadi kekayaan intelektual personal. Itu bisa didaftarkan. Jadi bisa dari intelektual dari KI komunal ke personal. Itu baru untuk yang KI. Ada lagi pelayanan hukum tentang layanan hukum kita, yaitu adalah kepada masyarakat, khususnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten kota dan provinsi. Itu kita melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum. Ada harmonisasi. Tahun kemarin 2022 kita sebenarnya 400 sekian banyak lah kita 435 produk hukum dari sekitar 17 kabupaten kota. 17 itu 15 kabupaten kota, 2 provinsi termasuk Kaltara. Jadi memang jangkauan untuk Kanwil Kaltim ini cukup luas. Membawahi 2 provinsi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, sehingga memang kita agak sedikit kerepotan dengan jumlah perancang kita yang untuk mengharmonisasi hanya 11 orang. Namun alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ada lagi kita lakukan penyuluhan hukum, desa sadar hukum, bantuan hukum cuma-cuma. Kemudian lagi JDIH. Alhamdulillah JDIH kita ini kita mendapatkan penghargaan kemarin. Hampir semua kabupaten kota sebanyak 17 ini itu sudah terkoneksi semua. Terintegrasi sudah ya Pak ya, termasuk beberapa perguruan tinggi yang ada di Kaltim Utara ini. Jadi sudah terkoneksi semua. Dan alhamdulillah kita kemarin mendapat juara pertama. Wah. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. keren. Itu yang untuk yang JDIH. Soal pelayanan yang dikandil tentang HAM dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, itu ada kita lakukan diseminasi penguatan informasi tentang HAM, dan yang paling penting di sini ada pelayanan komunikasi masyarakat, Yankomas namanya. Yankomas. Ini cukup favorit, banyak sekali orang melapor melalui Yankomas ini. Dan itu langsung segera kita buat telaahan dan tindak lanjut. Dari situ kita lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait bagaimana asal muasal masalah ini, dan kami berusaha tim Yankomas ini menyelesaikan hari itu juga. Seandainya bisa selesai dan tidak memenuhi beberapa kendala apa-apa. Mediasi gitu ya Pak ya. Seperti itulah. Jadi itulah tugas-tugas dari Kumham ini. Itu yang baru lingkup kantor wilayah, Bu. Kita sekarang bicara tentang lingkup unit pelaksana teknis. Di keimigrasian. Itu satu hari kita bisa melayani paspor itu sebanyak mungkin dengan adanya 6 kantor imigrasi itu bisa 1000-an. Wow. Baik Kalimantan Timur maupun Utara melayani itu semua. Di keimigrasian kita sudah bikin namanya IJ paspor. Kita mendatangi rumah-rumah orang-orang ketika dibutuhkan, kita yang ke sana. Kemudian lagi kita melayani
pembuatan paspor secara kolektif Mhm. untuk yang pelaksanaan umroh. Nah, Jadi nanti kerjasama dengan Kementerian agama. Agama, kemudian lagi kita dengan Pak Bupati Mhm. melalui kecamatan, melalui kantor agama setempat, dikumpulkan di sana, Mhm. petugas datang, kemudian melakukan sesi pemotongan dan lain-lain. Begitu selesai paspor diantar lagi ke sana. Siap. Jadi sudah cukup prima, namun memang kita sedang sempurnakan lagi, bisa lebih baik lagi ke depan nanti. Kemudian lagi dalam rangka memperingati 17 Agustus kemarin dan ulang tahun Kemenkumham HAM yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2023, kita lakukan kegiatan Paspor Merdeka. Hmm. Jadi di event-event itulah kami lakukan itu semua, Paspor Merdeka, pendaftaran KI dan lain-lain, dan bahkan kita gratiskan waktu itu. Wow. Jadi untuk mendaftar 10 pendaftar pertama untuk hak cipta, Heeh. pencatatannya itu saya gratiskan. Wah. Dan alhamdulillah terpenuhi. Terpenuhi Malah ya Pak ya? banyak Malah sekali. lebih banyak ya. Paspor gratis, alhamdulillah hanya satu orang, dan itu pun sudah terrealisasi semua. Siap. Jadi disitulah kami hadir untuk masyarakat di Kalimantan Timur dan Utara ini bisa memenuhi hajat hidup kita semua untuk di sini. Kemudian lagi untuk pelayanan keimigrasian tidak terbatas paspor saja. Siap. Jadi ada namanya pelayanan pembuatan untuk orang asing, Hmm. artinya pemberian pemeriksaan kitas namanya. Siap. Kemudian ada untuk alih status, nanti itu nanti kita pun melayani. Jadi di kantor-kantor imigrasi kita juga sudah bedakan Mhm. pelayanan orang WNI, asing, WNA. pelayanan WNI, Mhm. pelayanan disabilitas, ibu hamil, anak-anak. Jadi kita sudah mengacu pada pelayanan publik berbasis HAM. Siap. Hampir Semua semua ramah PP. HAM ya Pak ya. Betul. Kalaupun Bu Yudi mau ke sana bisa ngopi gratis di sana, ada snack disiapkan. Nggak usah Siap. bayar sana Bu. Ya. Jadi kemudian lagi untuk pemasarakatan. Siap. Pemasarakatan ini sudah jauh lebih maju lagi. Tidak ada lagi hal-hal yang disimpan-simpan. Hmm. Semua pihak mengetahui, semua warga binaan mengetahui Hmm. kapan dia masuk, kapan dia memperoleh remisi, Remisi. kapan dia bisa memperoleh cuti bersyarat, kapan dia Asimilasi bisa gitu-gitu segala ya, Pak, macam. Artinya itu sudah transparan semua. Siap. Masing-masing mereka bisa mengakses Hmm. di lapas itu. Ya, ada sudah sangat terbuka semua informasi. Pihak keluarga pun bisa mengetahui semua. Siap. Jadi pelayanan itu sudah sangat prima sekali, khususnya ketika mereka sakit, menderita suatu penyakit misalnya, Mhm. warga binaan kita, tentu ini adalah suatu tantangan buat petugas pemasyarakatan, Siap. karena memang ingin kami garis bawahi, lembaga pemasyarakatan maupun rutan bukan rumah sakit. Betul. Jadi banyak keterbatasan di sana. Namun alhamdulillah kemarin juga karena rasa kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan nomenklatur kami Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mhm. itu 100% alhamdulillah klinik-klinik yang ada di lapas itu sudah berizin semua Oh iya. dan sudah legal di Betul. sana. Itu penting banget tuh Itu Pak. banget untuk langkah antisipasi pertama ketika ada permasalahan kesehatan. Ya. Dari situ baru dirujuk ke Ke rumah sakit terdekat. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Selain melakukan pembinaan pada WBP itu berupa pembinaan kerohanian, Hmm. mental, keagamaan, kesehatan dan lain-lain. Nah, sehingga semua terpenuhi Siap. dari sisi hak asasi manusianya. Namun memang saat ini overkapasitas yang terjadi sangat luar biasa. Iya. Namun hal itu tidak menjadi suatu masalah dikatakan pelanggaran HAM. Siap. Karena itulah kemampuan pemerintah menyiapkan tempat untuk bernaung saudara-saudara kita yang sedang terkena masalah. Pelayanan dari Balai Pemasyarakatan pun demikian juga. Ingin kami sampaikan bahwa ketika warga binaan kemudian anak berpesan dengan hukum, itu langsung on the spot ke lapangan, teman-teman melakukan penelitian pemasyarakatan, litmas namanya. Ketika litmas dilakukan, tentu ini adalah syarat mutlak untuk seseorang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau pembinaan ke depan nanti. Khusus untuk pendampingan anak-anak itu, petugas PK Bapas itu wajib
mendampingi ketika anak-anak sidang. Oh. Nah, tujuan daripada PK Bapas ini justru kita ingin sampaikan bahwa melakukan upaya-upaya perdamaian. Jadi selesai di luar persidangan, namanya diversi. Oh, Jadi iya. diversi ini mempertemukan dua pihak dengan saksi-saksi bahwa nanti ketika ini selesai dengan secara kekeluargaan tidak ada tuntutan hukum semua. Nah, hal ini yang justru bisa membuat kita menjadi agak longgar. Oh, Agak iya. longgar sekarang ini isi lapas kita mungkin bisa mengurangi sedikit kapasitas karena keberhasilan suatu petugas pemasyarakatan PK Bapas itu adalah ketika dia berhasil melakukan diversi, kemudian berhasil melakukan lipas dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Balik Pemasyarakatan. Untuk rumah penyimpanan benda sitaan negara, Ya. itu saat ini banyak sekali titipan-titipan barang sitaan. Oh, iya. Bahkan sudah ada yang tumbuh rumput. Oh, iya. Gitu kan. Jadi ratusan motor. Mhm. Jadi saya pikir itu rumput di padang golf, ternyata itu motor sudah tumbuh rumput. Karena memang dari pihak yang menangani atau dari pihak Yang berwenang ya, Pak ya. berwenangnya belum memberikan keputusan. Siap. Belum artinya mengatakan ini sudah bisa dilelang. Siap. Dan kita selaku rumah penyimpanan benda sitaan negara tentu mempunyai tanggung jawab besar untuk itu semua. Betul. Dan saat ini cukup banyak sekali barang-barang sitaan yang ada di rubasan kami di sini. Nah, itu termasuk melayani masyarakat yang sedang terkena dengan masalah, melindungi harta mereka agar tetap aman dan terjaga sampai nanti ketika ada putusan dari pengadilan sudah inkrah dan ada eksekusi dari kejaksaan, baru barang tersebut akan dilakukan pelelangan. Namun saat ini memang masih banyak barang-barang yang belum ada inkrahnya dan belum ada eksekusi dari pihak kejaksaan. Makanya banyak sekarang ini motor mobil yang berhiasan rumput di sana gitu, karena memang tempatnya juga tidak memadai. Nah, jadi itu Bu Yuli, teman-teman Kesah kita yang saya banggakan dan hormati. Jadi memang Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Utara, siap melayani rekan-rekan semua di sini. Siap. Jadi pelayanan kami cukup banyak di sini yang tentu kapanpun dibutuhkan kami siap. Silahkan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan MT Haryono, semua petugas kami akan siap membantu. Siap. Memang dari semua yang Bapak jelasin tadi, pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM ini udah sangat mencakup hajat hidup orang banyak ya Pak ya sebenarnya ya. Orang-orang tuh apa yang dibutuhkan mereka, kayak mau keluar negeri, Kemenkumham. Mereka mau mencatatkan haknya, Kemenkumham. Atau mungkin mereka yang lagi bermasalah pun Kemenkumham yang ada di samping mereka. Jadi begini sahabat-sahabat Kesah, jadi kita juga bisa melihat potret diri dan melakukan introspeksi diri juga. Suatu kementerian yang besar ini. Bagaimana sumbangsih kita kepada negeri tercinta ini, khususnya di Kalimantan Timur Utara? Apakah masyarakat merasakan layanan yang kita lakukan? Tentu sesuai dengan tema kita tadi, artinya kepemimpinan dalam rangka pelayanan publik tadi. Saya pikir masyarakat sudah sangat terlayani. Dan itu bisa dibuktikan lah oleh sahabat-sahabat Kesah semua, Kesah semua. Artinya boleh silahkan tanya dengan orang-orang di sekitar kita, apa saja sih pelayanan di Kanwil Hukum dan HAM itu, bagaimana pelayanannya. Memang tidak semua layanan harus sempurna, tapi kami akan mencoba ke arah sana sesuai dengan perintah Pak Menteri dan Pak Sekjen kami dan seluruh para eselon 1, ditambah lagi dengan tata nilai kami sendiri, yaitu pasti kami harus profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Jadi disinilah kami melakukan semua pelayanan publik itu berdasarkan slogan kami, tata nilai kami pasti tadi. Jadi mudah-mudahan saya berharap rekan-rekan Kesah kita ini dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur Utara bisa memberikan kritik dan saran ketika ada layanan kami masih kurang. Tentu itu adalah suatu masukan yang sangat berharga buat kami di sini.
yang nanti akan kami lakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan sehingga ke depan nanti di usia yang 78 tahun ini Kumham Republik Indonesia maupun kantor wilayah Kumham yang ada di Kalimantan Timur Utara ini bisa lebih baik melayani masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Siap, baik, keren Sobat Kesah. Banyak sekali wawasan baru yang kita dapat di hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan materi yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Dan terima kasih juga kepada para pendengar Kesah yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Pokoknya buat Sobat Kesah semuanya bisa langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Di sini kami ada pelayanan secara offline dan ada pelayanan secara online. Baik, kalau gitu satu lagi tadi siap. apa saya. Jadi pelayanan pada masyarakat tadi itu tadi Ibu katakan baru ingat saya. Jadi Siap. ada pelayanan offline dan online. Siap. Gitu kan. Jadi memang terakhir tadi yang saya katakan tentang nilai pasti tadi itu kan profesional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif. Inovasi ini sangat luar biasa dan alhamdulillah untuk Kementerian Hukum dan HAM itu mendapatkan penghargaan nomor 1 mungkin dalam pelayanan publik yang sudah secara online. Teknologinya ya Pak ya. Dan maju. setiap kali kegiatan Pak Menteri kami itu, setiap kali event beliau pasti ada yang di launching. Iya. Hal baru. Terakhir kemarin itu beliau meluncing tentang tata persuratan. Wah. Jadi memang sangat luar biasa Pak Menteri kami beserta jajaran, khususnya Pak Sekjen dan para dirjen kami, para pimpinan tinggi Madya yang ada di pusat itu memikirkan bagaimana memajukan institusi ini dan bagaimana melakukan pelayanan terbaik. Tadi saya katakan waktu itu untuk pencatatan cipta aja itu bisa 1-2 minggu, bisa sebulan 2 bulan. Siap. Saat ini hanya 10 menit, 5 menit, 3 menit selesai. Ada lagi POP namanya yang merek ya Pak ya kalau nggak salah. Perpanjangan merek itu merek. Hanya 10 menit, dulu 1 tahun gitu kan 6 bulan. Jadi luar biasa sekali saat ini. Termasuk yang terbaru juga ada lain apostil itu untuk pengesahan suatu dokumen. Itu pun sudah di launching oleh Dirjen AHU. Masih banyak lagi semua yang secara online kita lakukan. Alhamdulillah ke depan nanti mungkin akan lebih banyak lagi pelayanan yang dimaksud sehingga benar-benar masyarakat memudahkan merasa masyarakat puas. Dan saya berharap kiranya sekali lagi masukan kritik saran kepada kami untuk perbaikan. Begitu Sobat Kesah semua. Betul, baik, terima kasih. Wah, luar biasa pokoknya teman-teman semuanya. Baik, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur. Kanwil Kaltim, pasti etam, energik, tangguh, adaptif, maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.